Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau klarifikasi di awal dulu ya. Kita di sini bukan mau ngajarin kamu buat bikin hand sanitizer. Entah itu versi WHO, LIPI, lembaga riset yang lain. Tapi kita mau ceritain tentang pengalaman kita bereksperimen bikin hand sanitizer di tengah pandemi kayak gini. Mulai dari merumuskan, terus cari bahan, cari referensi, dan sebagainya sampai jadi produk ya. Saya mau ditemani sama seorang partner yang juga nggak ahli di bidangnya, karena ada space kosong di sini. Kayaknya nggak enak kalau saya ngomong sendirian. Supaya obrolan kita makin asik, tapi tetap nggak berisik karena kita bukan golongan kaum pengusik. Bentar. Lagi mandi? Nah iya, Ya kenapa mandi? ya kan mau syuting, biar bagus. Masa beladus? Ya. Pemirsa, diingetin dulu aja buat subscribe. Nah, sama klik jempolnya itu. Nanti saya balik lagi deh. Oke. Ya. Alah, pakai mandi segala. Oke, saya dong. Telat mandi dikit aja, tetap aja ganteng. Setelah negara api menyerang, kita tuh terpengaruh sama kampanye PHBS. Pokoknya hutang bisa semayanan. Perilaku hidup bersih dan sehat. Segenai, salah satunya cuci tangan itu kan. Nah, kok cepat? Ya kan cuma mandi, bukan nguras kenangan masa lalu. Jadi dari situ kita cari-cari info nih. Ya, terus kita ketemu beberapa referensi yang salah satunya itu dari WHO. Ya, tentang membuat hand sanitizer sendiri. Lebih ke produk housemade gitu. Kayak gini, coba lihat. Jadi ini artikel WHO yang kita bicarakan tadi tentang pembuatan hand sanitizer sendiri. Nanti linknya kita sertakan di bawah. Dan ini ada dua formulasi ya dari WHO. Nah, dari dua formulasi tadi bisa dihasilkan dua formulasi baru dengan hasil akhir seperti itu. Ini tuh buat hasil produk totalnya 10 liter ya. Nah, nanti untuk ukuran yang lain bisa dikonvert sendiri. Terus kalau kita perhatikan gambarnya nomor 1 itu bentuknya tuh cair. Dijelaskan lagi nomor 4. Tapi kita pengen yang bentuknya gel. Kita cari-cari referensi lain lagi gimana caranya alkohol itu jadi gel. Terus kita ketemu salah satu jurnal nih. Nah, coba deh kita searching nih cara mengentalkan alkohol. Oh, ini udah jadi. Loh, alah tipe. Rekomendasi Google pakai K bukan C. Nah, di sini kita ketemu beberapa rekomendasi dari Google langsung. Kayaknya ada banyak nih, tinggal kita pilih salah satu. Terus, loh, ini ada yang, wah ini kita simpen nih. Ini jurnal yang kita pakai, pembuatan gel etanol dengan menggunakan bahan pengental karboksimetil selulose. Nanti kita sertakan linknya di bawah ya, bisa kalian cek sendiri. Kita langsung ke bawah menuju ke kesimpulan kayaknya nih. Nah, di sini ada tabel karakter fisik gel etanol yang dihasilkan dari beberapa kombinasi pencampuran tuh. Ada yang bentuknya oli motor, ada yang bentuknya molasses sama karet silikon. Mungkin yang bisa kita pakai nanti yang bagian ini yang kayak oli motor. Ngerti lah oli motor bentuknya gimana ya, sama yang molasses. Nah, lebih kental daripada oli motor. Dan yang paling kental kayak semi padat gitu ya, karet silikon. Kita nggak pakai yang itu. Kenapa toh? Kok nggak pakai yang udah jadi aja? Kan sudah teruji secara klinis. Jadi kita tinggal nerapin. Kalau ada yang susah, kenapa yang mudah? Kiliding sisi kini piyeng midi. Pilih kintil. Mantap.
Ya, kita kan butuhnya banyak buat orang rumah juga, tapi kita nggak bisa ngantar sendiri. Terlalu beresiko juga ya dari kita yang tinggal di red zone kayak gini. Nah, terus alkohol itu kan dasarnya flammable. Kalau ada yang nggak ngerti flammable, maksudnya itu mudah terbakar, gampang kop. Jadi dikirimnya harus extra safe. Extra safe? Kayak anu? Anu apa? Gak jadi. Lanjut. Jadi kalau bentuk fisiknya gel itu lebih aman di perjalanan. Hati-hati tikungan teman, selamat sampai pelaminan. Oke, lanjut. Kita susun dulu formulanya dari dua referensi tadi, yang dari WHO sama yang dari jurnal tadi. Ini formulasi yang kita susun dari dua referensi tadi, yang dari WHO sama jurnal. Nah, di sini kita mau menentukan kadar CMC yang mau kita pakai. Nah, kita ketemu ini yang saya kasih bintang ini untuk kombinasi optimal. Segitu. Nah, tapi kita juga nggak lupa buat ngitung konsentrasi akhirnya nanti perkiraan berapa pakai rumus V1N1 V2N2. Jadi dari situ kita ketemu komposisi optimal segini. Wah, jelimet ya. Iya deh, kita kan orang biasa. Jadi natanya itu tadi ya sedikit di luar kenormalan manusia. Ya, lanjut. Terus apa? Kita mulai belanja dan di fase ini kita nemu problematika baru. Ternyata itu nggak semudah kalau belanja gula di warung, datang ke toko, tumbas, beli gula, ini uangnya, terus kita dapat barangnya. Enggak. Stok bahan gitu-gitu tuh mulai langka di pasaran. Soalnya ya banyak oknum-oknum yang memanfaatkan info tadi. Suruh bikin housemate sendiri. Malah diborong barang pada bikin sendiri. Jual. Dan kalaupun ada barangnya, harganya pasti nggak senormal dulu sebelum negara api menyerang. Tapi untung waktu itu kita dapat bantuan dari tenaga dalam. Semacam ajian atau Japa mantra gitu? Ya enggak deh, kita belum capai ke level itu. Maksudnya itu tenaga kerja yang ada di dalam perusahaan. Seperti biasanya itulah. Jadi kita bisa dapat barang dengan inden prioritas dan masih harga normal. Coba deh kalian sebutkan harga bahan gitu-gitu udah ke angka berapa di tempat kalian. Biar kalian bisa sharing di bawah, siapa tahu bisa mutualan. Kita sempat keliling juga ya ke beberapa toko kimia dan apotek-apotek gitu. Dari kurang lebih 10 toko yang kita datengin, nggak ada yang kita bayar parkirnya. Jahat amat. Lah di situ kita nggak belanja, barangnya habis. Mungkin udah diborong sama oknum-oknum. Ya kali kita bayar parkir for nothing. Sampai akhirnya kita ketemu satu toko ya, apotek gitu, yang masih nyisain satu barang. Bahkan kita ditawari beli dua ya. Ya tapi kita nggak mau, karena kalaupun beli dua, nggak ada diskonnya. Kita beli satu karena satu udah cukup. Gak perlu kan ikut-ikutan tren panic buying dan berperilaku barbar kayak manusia-manusia yang lain. Supaya gak nyusahin golongan kaum yang butuh itu banget beneran. Mantap. Kembali ke itu punya senior. Jangan ikut-ikut. Maafin. Jadi setelah ngumpul semua bahannya, baru kita proses. Kita bikin beberapa sampel dulu dengan beberapa variasi komposisi. Terus nanti kita evaluasi, kita pilih mana yang paling bagus, yang paling cocok sama keinginan kita. Itu kita bikin catatan juga ya, buat evaluasi ke step selanjutnya. Setelah ketemu, nah kita coba bikin yang versi 1. Tapi ada kesalahan ya waktu itu. Kita langsung upgrade dari skala sampel yang kecil itu ke skala yang besar 2 liter, dan dengan proses yang sama ternyata kita nemu masalah. Itu tuh nggak bisa jadi homogen. Apa gue? Nyampur, nggak bisa larut. Masih kelihatan banget ada zat-zat yang nggak nyampur gitu. Kayak es jeruk, jelek pokoknya. Terus dari situ kita coba diemin aja lah. Supaya dia merenung. Dia yang diam. Ya siapa tahu dia bisa nyampur sendiri. Kita yang merenung. Sambil mikir alternatif gimana caranya atau alat apa gitu yang buat nyampurin itu. Kita cari juga hand mixer ke toko elektronik terdekat. Ketemu harga termurah di sana, tapi masih mahal di kantongnya sini. Ibarat kata bertepuk sebelah tangan.
Ya, kayak cintamu. Bukan aku ya. Aku juga bukan. Kamu ya. Kita ada pertimbangan kalau mau beli yang semahal itu, nanti takutnya mubazir karena itu nggak bisa dipakai buat yang lain, kayak bikin roti, bikin kue, nggak bisa supaya tetap steril. Jadi kita cari alternatif lain yang lebih 3M. Mau apa tadi? Murah, meriah, meriah ya. Mantap. Kita dapat better bitter namanya. Nih. Kita cari di all shop yang jual gituan, kita filter di daerah sini, deket sini, terus kita ambil barangnya langsung ke toko. Untungnya bisa. Terus kita mulai lagi dari awal. Dari nol ya, Mas? Oh iya, Mbak. Pilih kalau sama cewek aja matanya. Ini loh, udah jadi versi 2 kita dari hasil evaluasi dan reformulasi. Kayak zaman Orba, itu mah reformasi. Di versi 2 ini kita udah dapat barang yang bisa dipakai tapi bentuknya tetap cair, belum jadi gel kayak harapan kita kayak gini. Lah itu versi 2 kita, kirain dari tadi di situ tuh kayak skincare-nya tante. Setelah wabah informasi bikin hand sanitizer sendiri ini ya, bahkan botol-botol kemasan itu sudah musnah dari pasaran, mulai langka. Ada yang jual, barangnya ada, harganya udah naik. Kita pakai botol-botol bekas kosmetik yang ya seadanya gini karena ini buat penggunaan pribadi kita sendiri, tapi kita tetap cuci pakai alkohol supaya steril. Akhirnya jadi juga lah ya. Insya Allah siap kirim nih. Cobain. Kok ada yang aneh ya? Rasanya di tangan kayak bukan hand sanitizer yang biasanya gitu, kayak ada yang nempel. Tanganmu itu mah. Coba cium nih. Ya terus gimana? Kita diamin dulu deh coba ya. Suruh merenung lagi. Dia yang diem, kita yang merenung. Kok kita yang merenung? Bukannya udah benar kayak instruksinya WHO. Tunggu dulu sekitar 3 hari, 72 jam sebelum siap dipakai. Iya benar kok. Kita merenungi nasibmu ini loh. Mau sampai kapan nyenangin air? Oke, kita tunggu dulu 3 hari ya, sampai tutup. Tutup yang rapat, sebagaimana kamu menutupi aib bagi kaummu. Wah, iya. Kayaknya sampai di sini dulu kita cerita-ceritanya. Karena pada hakikatnya cerita itu cerit dibagi rata. Kalau cerot, jangan dikasih Mahmud tetangga. Mantap. Tapi ingat dulu, buat klik tombol-tombol saktinya. Kalau mau tinggalkan jejak di sini, asalkan berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.